Karena masalahnya demensia itu seakan-akan bukan menjadi isu yang membunuh ya, dalam tanda kutip ya, membunuh kesehatan, tetapi ternyata di dunia itu menjadi urutan peringkat ke-7. Demensia itu untuk mempermudah kita sama dengan pikun. Pikun itu apa? Sila payung besarannya. Ada banyak demensia. Demensia Alzheimer, vaskular, dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa menyebabkan kematian? Karena gangguan fungsi otak itu mengganggu sistem pada otak untuk kita beraktivitas secara normal. Karena ada yang sampai di late stage, itu ada lupa cara menelan, ada yang bahkan lupa cara bernafas. Dan ingatnya masih bagus, masih fokus, masih berkomunikasi masih bagus dengan keluarga, dengan tetangganya, dengan teman-temannya masih bagus ya. Oke. Masih bagus dong. Masih bagus ya. Jadi pelaku rawat atau pihak keluarga atau caregiver ini harus mencari tahu apa yang harus dilakukan. Harus mencari hal-hal apa saja yang bisa untuk menekan supaya demensia dari orang tuanya tidak semakin bertambah. Terutama ya dulu ketika harus dalam tanda kutip wisata rumah sakit ya, maksudnya ke rumah sakit itu nggak semua rumah sakit ada fasilitas geriatrinya yang memang dengan maksudnya yang ini kita bilangnya ini geriatri masih pada umumnya ya, tapi maksudnya itu aja nggak semua rumah sakit punya geriatri gitu. Jadi menambah pusing keluarga caregiver ya ketika kalau harus bawa ODD-nya misalnya ke rumah sakit gitu ya atau ke tempat publik gitu. Jadi ya masih banyak PR sih negara ini karena juga memang banyak masalahnya. Yang ini mama saya, ODD, orang dengan demensia. Namanya siapa, Ma? Mak, nama mama siapa? What is your name? Dia dulunya guru bahasa Inggris. What is your name? You don't remember your name? Oke. Namanya Ibu Marintan Siahaan. Usianya 70 tahun. Jadi dia demensia vaskuler. Jadi dia kena serangan stroke 2016, jadi mengakibatkan dia demensia, terus dapat stroke lagi kedua di 2018. Tangannya goyang-goyang, ngapain? Halo gitu bilang mah. Halo. Bantalnya diangkat. Gak gampang sih perjalanannya. Jadi journey-nya sangat up and down gitu, kayak naik roller coaster gitu ya, nanti marah, ntar benci, ntar berteriak-teriak gitu ya ke mama, terus caci maki ke mama gitu, karena padahal sebenarnya udah sering dibilang kan gitu, bahkan di komunitas gitu ya di Alzheimer Indonesia, maksudnya kan selalu ada kegiatan caregiver meeting namanya, tiap 1 bulan sekali kita ketemu, bahwa sebenarnya itu bukan pribadinya, bukan maunya dia, itu kan sebenarnya penyakitnya, tapi kan susah Mas, maksudnya itu kan packagingnya di depan kita adalah kan orang tersebut gitu, untuk bisa menerima bahwa dia sosok yang berbeda, tapi dengan tampilan yang sama, mamah kita kayak agak sulit gitu untuk menerima, jadi masih yang gontoknya luar biasa. Kita angkat ya, angkat ya. Itunya deh, perlatnya. Jadi mamah ini sekarang ini udah 99% diam ya, dia mute, jadi tidak ada keluar kata satupun dari mulutnya mamah gitu ya. Jadi waktu dan dia udah istirahat baring, jadi posisinya udah memang lebih banyak di tempat tidur gitu ya. Jadi terutama kan soal buang air kecil dan buang air besarnya gitu ya. Ini juga saya pelajarin setahunan ini sih. Jadi dulu itu waktu mama masih bisa ada bergerak sedikit lah ya, ketika biasanya dia suka dulu saya masih bingung kok dia pukul-pukul tempat tidurnya.
pukul-pukulnya kenceng lagi. Jadi saya pikir kenapa ya, saya cek sekitar kok nggak ada binatang, nggak ada apa, tapi pas dicek popoknya ternyata basah. Oke. Sampai sini dulu ya. Jadi yang seperti itu caregivernya memang harus jeli karena cara ODD berkomunikasi bisa dengan berbagai macam gitu. Bahkan ada dengan yang cara yang lebih ini lagi, misalnya ada yang cara yang abusive sebenarnya, ada yang pukul, ada yang spitting, maksudnya meludah gitu, ada yang mencubit, karena kan pada akhirnya rata-rata berujungnya adalah dengan gangguan komunikasi ya. Jadi mereka tidak bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka, yang mereka rasakan. Akhirnya yang ada eksekusinya, misalnya implementasinya tuh ya bisa dengan berbagai macam gitu ya. Ada yang tadi saya bilang meludah, memukul, atau bahkan berteriak, menjerit gitu ya, tergantung. Jadi memang kitanya yang harus lebih legowo, lebih jeli melihat apa sih jadi kebutuhannya si ODD gitu. Ya, menurut data World Alzheimer's Report di tahun 2016 ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia. Dan hal ini diprediksikan meningkat menjadi 2 juta di tahun 2030 dan 4 juta di tahun 2050. Dari situ kita dari Alzheimer Indonesia ingin memberikan kampanye seluas-luasnya untuk masyarakat agar kita bisa menekan laju populasi orang dengan demensia di Indonesia. Jangan bosan mengulang kembali apa yang mau kita sampaikan ke orang tua kita. Jadi ini ada quotes dari salah satu psikiater bahwa dengan kita yang sudah paham tentang demensia, kita kelola kata-kata, tindakan, dan juga kondisi emosi kita. Ya, tentunya hal ini akan menjadi dampak ke mental dan maupun psikologis dari pihak keluarga maupun para lansia. Kenapa? Karena apalagi sekarang dengan kondisi pandemi COVID-19, ada penelitian dari global menyatakan dampak dari COVID-19 itu membuat adanya kerusakan di neurologi pada otak kita. Dan itu dikhawatirkan oleh para peneliti akan berdampak menjadi epidemiologi demensia di waktu yang akan datang. Kenapa demensia itu belum menjadi prioritas? Karena penyakit ini tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat. Dan yang kedua juga pikun itu masih dianggap sebagai hal yang normal di masa penuaan. Jadi isu ini belum sepenuhnya menjadi isu yang prioritas. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, isu demensia seakan menjadi agak sedikit tenggelam ya. Padahal ketika seseorang terdiagnosa demensia, satu keluarga menjadi terdampak. Bagaimana dengan kondisi ekonomi keluarga, kemudian kesehatan satu keluarga ketika merawat, pembagian waktu tugas menjadi seorang caregiver untuk ODD, orang dengan demensia, dan berbagai hal lainnya. Tidur lagi. Mama. Ya, sebagian masyarakat menganggap ini udah tua, wajar ya pikun gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kami sosialisasikan lagi ke masyarakat bahwa jangan maklum dengan pikun, jangan menganggap bahwa pikun itu sesuatu hal yang biasa, ya kan? Sebenarnya pikun ini bisa kita cegah, kalau diobati tidak ya, tapi bisa dicegah supaya tidak lebih parah lagi dengan melakukan beberapa aktivitas dan dilakukan pemeriksaan sedini mungkin dan penanganan sedini mungkin seperti itu. Itu kalau dibiarkan menjadi salah satu penyakit yang berbahaya gitu. Iya, karena ada beberapa jurnal mengatakan bahwa seseorang yang telah divonis demensia itu harapan hidupnya tinggal 8 sampai 10 tahun. Itu kan menurut teorinya manusia gitu. Tapi kan tetap kita bagaimana cara kita untuk bisa menekan supaya pikun ini atau demensia tidak lebih parah lagi. Pikun atau Alzheimer adalah gangguan fungsi otak ya. Penurunan fungsi otak yang mempengaruhi pertama daya ingat ya. Makanya orang-orang yang udah pikun tuh daya ingatnya menurun biasanya. Kemudian kurang fokus ya. Kemudian ada gangguan fungsi yang lain adalah
komunikasi kurang bagus. Sebenarnya ya. dari tahun 2014 kami sudah berusaha untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat, advokasi kepada masyarakat untuk mencegah demensia atau kepekunan ini pada lansia-lansia kita. Beberapa hal yang sudah kami lakukan adalah kami waktu 2014 melalui Posyandu Lansia, kami berusaha untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menekan demensia ini. Kemudian kader-kader kami juga kami latih senam otak. Jadi harapan kami ketika di Posyandu Lansia, kader ini bisa melatih lansia kita untuk melakukan senam otak secara rutin. Setiap bulannya di Posyandu dan juga mengingatkan para lansia kita agar melakukan secara rutin senam otak ini di rumah. Dan kegiatan senam otak ini kegiatan yang ringan ya, ringan, santai, rileks gitu kan, dan ini bisa dilakukan bersama anak cucu di rumah. Karena kan biasanya kalau lansia biasanya di rumah pasti sama cucunya ya kan, ini bisa sambil bermain bersama cucunya melakukan kegiatan senam otak ini seperti itu. Ya, ini ada data terbaru dari Alzheimer Disease International bersama dengan WHO di 2021 ini bahwa di tahun 2019 sudah ditemukan ada sekitar 55 juta orang dengan demensia. Jadi sudah ada peningkatan dari 3 tahun yang lalu, dari 2016 maksudnya, dari 46 juta menjadi 55 juta. Dan di tahun 2050 ini diprediksikan sampai dengan 139 juta diprediksikan orang dengan demensia. Ya, sebetulnya di Indonesia ini kita sudah berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan di tahun 2014 meluncurkan Rencana Aksi Nasional Demensia. Tetapi sayangnya belum adanya evaluasi ataupun tindak lanjut yang dilakukan dari tahun ke tahun. Sehingga mulai dari tahun ini kami mulai menggalakkan kembali, istilahnya kami berisik ya, untuk menggaungkan tentang demensia. Karena kalau tidak, demensia ini akan menjadi pandemi baru di waktu yang akan datang dengan pertumbuhan laju populasi lansia di dunia, bahkan di Indonesia ya sudah mencapai 10% atau 27 juta. Apalagi prediksi dari ADI dari tahun 2016 lalu saja sudah memprediksikan ada sekitar 2 juta. Di 2030 ini sudah semakin dekat nih 9 tahun ke depan dari sekarang. Kalau kita tidak menekan itu dari saat ini, maka akan ada banyak sekali keluarga-keluarga yang akan kesulitan untuk merawat ODD. Dan disinilah peran tenaga kesehatan juga. Tidak hanya untuk penyakit-penyakit tidak menular yang sudah umum ya, seperti hipertensi, diabetes, ginjal, jantung, tetapi juga kesehatan otak ini perlu menjadi prioritas. Marah-marah, terus lupa tadi kata Pak Michael naruh kacamata di mana, terus nuduh-nuduh orang. Ya, kalau disebut sudah maksimal atau belum, kita sebutnya belum optimal ya. Karena ada beberapa tenaga kesehatan pun yang masih belum paham tentang demensia ini. Nggak usah jauh-jauh, beberapa puskesmas di Jakarta pun juga tahu demensia tetapi tidak tahu cara menangani orangnya. Jadi masih sebatas teori. Maka dari itu kami dari Alzheimer Indonesia bersedia siap untuk membantu, memberikan sosialisasi, edukasi maupun pelatihan. Yang sudah kami lakukan nih tahap 1, pelatihan untuk tenaga kesehatan khususnya dokter umum. Supaya mereka tahu bagaimana cara menangani, khususnya memberikan deteksi dini bagi orang dengan demensia maupun lansia secara khusus. Karena sekarang kan pandemi sudah mulai tenang ya, kondisi sudah mulai tenang, Sukapura juga sudah posisinya udah kuning ya, dan beberapa RW sudah hijau. Nah ini artinya sesuai dengan arahan Wali Kota dan Camat bahwa untuk wilayah-wilayah yang hijau kita sudah boleh membuka posyandu. Baik itu posyandu balita, posbindu maupun posyandu lansia. Mungkin dari ibu-ibu kader bisa ngasih masukan wilayah mana yang kira-kira bisa kita buka untuk posyandu lansia, posbindu dan posyandu balitanya. Nah kendalanya adalah kurangnya dukungan dari keluarga ini, karena keluarga menganggap ini juga hal yang wajar. Wajar kok ibu saya udah lupa namanya, udah lupa alamatnya, udah lupa ini, gitu. Daya ingatnya berkurang, komunikasi kurang bagus. Nah ini yang jadi kendala. Padahal ini bisa kita tekan gitu loh, bisa kita tekan supaya nggak nambah lagi dengan dukungan dari keluarga ini atau pelaku rawat atau caregiver itu gitu kan. Nah harapan kami nanti pelaku rawat ini juga kita adakan juga pertemuan rutin dengan pelaku rawat ini gitu kan. Jadi saling berbagi, sharing pengalaman mereka ketika menghadapi orang-orang dengan demensia. Banyak sih orang-orang yang datang sudah langsung divonis demensia. Mungkin karena keterlambatan penanganan. Jadi dia datang ketika sudah kondisi sudah parah gitu kan. Jadi biasanya ini ada yang orang lansia dengan demensia ini kan tergantung dengan
keluarga yang merawatnya, ya kan? Ketika keluarga yang merawatnya mengatakan, oh kayaknya harus berobat nih, mungkin bisa aja ketika dia datang ke dokter untuk melakukan pengobatan, dokter sudah vonis dia terkena demensia. Mungkin udah stadiumnya sudah agak parah karena memang selama ini tidak terdeteksi. Ya, sini bisa kita lihat. Pertama tadi gangguan daya ingat. Ini khas banget ya. Orang-orang yang mengalami kepikunan, yang pertama itu pasti kelihatan daya ingatnya berkurang, menurun daya ingatnya. Kemudian sulit fokus, ya, melakukan sesuatu tuh nggak fokus lagi. Kemudian sulit melakukan kegiatan yang sudah biasa, ya. Biasanya dia masaknya lancar, lama-lama kok jadi nggak hafal bumbu segala macam gitu kan. Ini jadi hal-hal yang familiar, hal-hal yang biasa dilakukan tuh jadi sulit dilakukan. Kemudian disorientasi, ya. Suka bingung, ini hari apa ya? Sering nggak orang di rumahnya bingung, hari apa ya sekarang ya? Sekarang udah jam berapa ya? Padahal dari tadi lihat jam terus padahal ya kakek nenek di rumah, ya. Iya. Ya pasti ada kesulitan juga karena mungkin tidak semua orang bisa melakukan screening atau deteksi dari demensia ini. Makanya harus orang-orang yang sudah terlatih untuk melakukan deteksi atau screening demensia ini. Nggak bisa sembarang kita bawa ke satu layanan kesehatan, ternyata di sana dia tidak bisa melakukan screening atau deteksi ini. Jadi nggak semua tempat, semua layanan kesehatan, semua fasilitas kesehatan yang bisa mendeteksi adanya gangguan demensia ini. Makanya kita pilih lagu Indonesia Raya. Awalnya pada lupa, tapi dengan kita nyanyikan setiap bulannya secara rutin, akhirnya mereka lupa. Dan ini bisa mencegah kepikunan, mengingat kembali, gitu kan, yang membantu lansia kita mengingat kembali kenangan-kenangan di masa lalunya dia. Kan demensia sendiri dia kan yang terjadi adalah memori pendeknya mereka yang terganggu. Jadi biasanya pada umumnya mereka memori yang baru itu mereka cepat melupakan, tapi memori yang lama yang udah puluhan tahun yang lalu itu yang masih ingat. Berarti maksudnya kenangan dia masa kecil, mungkin kenangan dia waktu sama orang tuanya gitu ya, masa-masa kecilnya mereka itu yang teringat sama mereka. Iya baik. Itu si muka si adek ya. Kalau mama karena demensia vaskular itu dia kayak menuruni anak tangga. Jadi saya dikasih tahu dokter itu kayak nurunin anak tangga. Maksudnya kalau misalnya komorbidnya itu bisa dijaga, maksudnya kayak gula darah mama, terus tensinya mama, kalau bisa dijaga itu akan stuck di situ gitu. Di situ aja. Tapi kalau komorbidnya menurun, maksudnya jadi terganggu, kan bisa komplikasi. Jadi itu kan bisa jadi serangan lagi kan, serangan stroke berulang. Itu yang menurunin anak tangganya, nggak tahu jatuhnya ke tangga yang paling bawah atau yang kayak gimana gitu. Nah kalau mama saya memang langsung luncurnya langsung cus gitu, karena ketika stroke yang kedua benar-benar langsung buruk banget. Jadi rata-rata memang ya rentangnya ya bisa ada yang 10-15 tahun, ada yang 6 tahun gitu ya perubahannya, tapi lama-lama pasti menurun. Nah, ini tempat tidurnya dia. Nah kalau kalian lihat ada spray warna biru itu spray anti air waterproof. Jadi kan karena sudah pakai pampers, jadi dia juga udah nggak bisa bilang ke kita kalau mau pipis ataupun buang air besar. Kita pakai seperti ini supaya nggak tembus. Itu pun sebenarnya masih kita kasih perlak sih. Kan kebanyakan kalau dibilang agak sulit kalau misalnya kayak saya di teman tetangga saya ataupun bahkan keluarga sendiri lah ya bilang, mama sakit apa sih? Ketika saya bilang demensia masih bingung gitu, mukanya kayak masih bingung. Nanti kalau dibilang pikun baru nangkep, padahal sebenarnya dibilang pikun sih enggak, karena memang pikun kan juga bukan suatu hal yang wajar ya. Jadi maksudnya ada juga yang beberapa saya tahu dari curhatan dari caregiver yang lain bahwa stigma bahwa dianggapnya seperti tanda kutip mohon maaf orang dengan gangguan jiwa gitu, padahal nggak sama gitu ya. Maksudnya orang dengan demensia dengan orang dengan gangguan jiwa itu benar-benar berbeda sebenarnya. Nah, terkait dengan data yang tadi saya sebutkan di awal ya, ada 1,2 juta itu sebetulnya masih PR di kita, khususnya di Indonesia. Alzi masih terus mencari orang dengan demensia itu sebetulnya ada di mana aja sih? Karena yang kita lihat dari 16 kota di Indonesia yang sudah ada perwakilan Alzi, kami masih terus berupaya di mana saja sih keluarga-keluarga yang merawat orang dengan demensia. Karena hal ini terkadang masih menjadi stigma. Keluarga itu masih merasa malu atau menjadi aib.
Justru ini yang ingin kita buktikan bahwa menjadi orang dengan demensia bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi kita tetap bisa memberdayakan orang dengan demensia dan keluarga menjadi contoh bagi orang-orang yang di sekitar bahwa kita tetap bisa produktif. Dan ini untuk menekan adanya penurunan fungsi otak dengan kita memberikan banyak kegiatan dan edukasi lainnya. Jadi ketika membahas tentang pikun tuh masih kayak, ngapain sih, emang penting ya, itu paling buat lansia lah gitu. Padahal di Indonesia sudah ada usia 50 tahunan yang terdiagnosa demensia. Itu merupakan usia produktif sebetulnya, usia 50 tahunan. Dan ada caregiver juga yang sudah bergabung. Dan kemudian yang kedua dari Inggris, itu sudah ditemukan usia 30 tahunan. Nah itu lebih gawat lagi ya. Misalnya, kalau nggak fokusnya pas ada pertanyaan seperti apa? Ada pertanyaan itu kan kadang-kadang susah gitu, susah nyambungnya. Umpama udah dikasih minum, tadi masih, mana minum saya, begitu. Jadinya kayaknya masih itu. Tapi kan kita yang harusnya yang di rumah itu dampingin harus terus untuk biar nggak begitu terlalu parah gitu. Peran kader sih sangat penting sekali ya, karena kader ini di wilayah dia yang mendata jumlah lansia pertama, yang mendata lansia yang mengalami gangguan kesehatan dan lain-lain ada di kader. Jadi sangat besar sekali peran kader ini. Ketika ada lansia yang mengalami gangguan kesehatan, kadernya akan melaporkan kepada kami. Gangguan kesehatan macam-macam ya, bisa misalnya dia sakit biasa atau kelumpuhan atau tadi yang demensia ini ya, jadi nanti kader ini akan melaporkan kepada kami. Jadi kemudian melalui kader-kader ini juga kami berikan pelatihan tanda dan gejala demensia ini sudah kami lakukan pelatihan. Jadi kader ini bisa menyampaikan kepada pihak keluarga atau mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai tanda dan gejala demensia ini. Itu bukan sesuatu yang wajar gitu, percayalah, kalian tidak mau berdiri, maksudnya menjalani kehidupan seperti apa yang saya alami gitu ya, lebih baik mencegah, bawalah ke profesional gitu, bawalah ke dokter, bisa ke geriatri, bisa ke psikiatri, dan ingat psikiatri spesialis kejiwaan itu jangan sampai stigmanya bawa ke situ berarti orang dengan gangguan jiwa, enggak juga gitu, maksudnya itu juga satu hal yang memang harus dihilangkan ya, stigma yang seperti itu, bahwa kalau dibawa ke psikiater itu berarti tanda kutip orang gila gitu ya. Bisa juga kebawa ke spesialis saraf gitu ya, untuk minta boleh nggak di screening. Sampai dengan saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Karena demensia itu bersifat progresif atau penurunan fungsi otak. Jadi obat yang ada itu untuk menekan atau memperlambat penurunan fungsi otaknya. Jadi ketika ada seseorang terdiagnosa demensia, yang dilakukan adalah terapi minum obat atau farmakologi, tetapi yang kedua adalah non-farmakologinya yang tidak kalah penting, yaitu tetap melakukan aktivitas yang rutin, yang biasa dilakukan. Jangan sampai udah terdiagnosa, tetapi aktivitasnya justru diabaikan.